Halo semuanya, di video kali ini aku ditemenin oleh salah satu member BookTube Indonesia, yaitu Yayang. Dan di video ini kami akan membahas buku My Dark Vanessa. Sebelumnya, part satu dari pembahasan ini yang non-spoiler udah kita bahas bareng-bareng di channel Yayang. Jadi kalau kalian penasaran tentang buku ini, kalian mungkin bisa intip part satunya dulu di channel Yayang. Nah, di sini di video aku kita akan bahas buku ini secara lebih mendalam di bagian ceritanya, dan pastinya karena kita akan membedah isi buku ini, mau nggak mau akan ada spoiler. Jadi kalau kalian mau kena spoiler nggak apa-apa, kalau nggak mau kena spoiler bisa lihat channelnya Yayang dulu, terus baca bukunya dulu mungkin. Nanti linknya semua akan ada di description box. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan, aku mau bahas dulu sekilas buku ini sebenarnya tentang apa. My Dark Vanessa menceritakan seorang perempuan bernama Vanessa, dan di buku ini kita akan melihat hidup Vanessa dalam dua timeline yang berbeda. Karena timeline pertama itu waktu tahun 2000, waktu Vanessa masih berusia 15 tahun dan bersekolah di Browick School, sebuah sekolah asrama. Dan timeline kedua itu di tahun 2017, waktu Vanessa sudah bekerja. Nah, di tahun 2017 ini cerita dimulai waktu ada seorang adik kelas Vanessa yang satu alma mater bernama Taylor mengaku bahwa dia itu udah pernah dilecehkan secara seksual oleh guru bahasa Inggris di sekolah tersebut yang bernama Jacob Strain. Nah, Taylor ini tahu bahwa dulu Vanessa punya hubungan dengan Jacob Strain, dan Taylor ingin Vanessa ini speak up mengenai apa aja yang udah dilakukan Jacob Strain sama dia dulu. Nah, mulai dari sini cerita mengalir dan kita dibawa flashback, lalu flashback dan flash forward dari antara dua timeline itu. Dan intinya Vanessa waktu itu masih berusia 15 tahun, waktu masih tahun kedua di SMA, dia menjalin hubungan asmara ya, dalam tanda kutip, karena Jacob Strain-nya ini waktu itu usianya udah 42 tahun. Jadi bayangkanlah anak SMA bersama om-om. Itu kayaknya hubungan kayak gitu tuh bukan hubungan yang wajar. Nah, kita akan masuk lebih lanjut ke cerita itu. Aku ada 5 pertanyaan untuk Yayang. Pertanyaan pertama, Yayang. Oke. Yang pertama, at the start of her second year at the Browick School, Vanessa is lonely and withdrawn. How does this make her susceptible to Strain's advances? Do you think her seclusion contributes to the reasons Strain is drawn to her? Gimana ya? Jadi ceritanya ini apakah kesendiriannya berpengaruh terhadap pendekatan Strain ini kan ya? Kalau kata aku ngaruh banget Kak. Karena si Strain ini kan sebenarnya manipulatif kan. Jadi otomatis orang yang punya apa namanya, yang kondisi mentalnya lagi lonely, lagi kesepian, lagi pokoknya lagi nggak ada tempat bersandar gitu ya. Apalagi kan di cerita juga dia nggak terlalu akrab sama ibunya kan. Terus dia juga ditinggal sama, bukan ditinggal sih, jadi kayak prioritas sahabatnya itu bukan dia lagi tapi pacar barunya kan. Nah, bisa dibilang di kekosongan itu emang pas banget kalau misalnya Jacob Strain masuk gitu. Iya. Jadi makanya kata aku itu ngaruh banget sih. Aku juga punya pengalaman pribadi. Emang kalau yang aku lihat ya dari pengalaman pribadi aku itu emang karena aku terlihat tidak dekat sama siapapun gitu loh. Ini tuh kakak pembimbing ya, kalau nggak salah, di ekskul aku waktu SMP itu aku kelas 1 SMP, umur aku 11 tahun. Pertama kali tuh kakaknya itu kayak yang pas lagi ekskul tuh bisa dibilang siapa yang bisa jawab pertanyaan dia yang boleh pulang kan. Nah, waktu itu aku berdua sama temen aku udah nungguin di depan kelas, mau nungguin aku pulang. Jadi otomatis aku sendirian sama kakak pembimbingnya itu. Kakak pembimbingnya itu saat itu udah SMA. Gitu. Jadi nggak yang kayak Jacob Strain, dia udah SMA. Hal pertama banget yang dilakuin itu adalah dia kayak gini. Tapi nggak kena aku. Itu nggak kena aku. Tapi udah mau kayak gitu. Aku duduk di kursi, terus dia kayak gini di kursi aku gitu loh. Kayak nyanderin tangannya di kursi aku. Jatuhnya kayak gini kan. Yang aku kayak gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, mungkin karena aku nggak menunjukkan respon yang berlebihan atau yang nggak suka atau gimana,
kayak yang tahan-tahan aja gitu ya. Yang Yang udah kedua gitu. yang kedua itu pas lagi jam istirahat, itu aku dipanggil sama temen aku tuh yang bilang katanya, yang kamu dipanggil di secret gitu. Hah, kenapa gitu kan? Ya udah pas aku datang, ternyata di secret itu cuma ada kakak itu doang. Aku udah gugup sih, jadi kayak ada sesuatu yang aneh gitu kan. Secara sebelumnya juga dia yang kayak gini, dan itu sebuah tindakan yang nggak common yang aku dapetin gitu. Terus pas di dalam secret itu yang dia lakuin adalah, waktu itu kan aku sakit gendongan ya, pasti yang di sini bengkak. Iya, gendongan. Waktu itu aku sakit gendongan, terus dia nanya, kamu kenapa? Lehernya nggak apa-apa kan? Terus yang dia gini-giniin leher aku gitu. Ya, terus dia nggak pakai permisi, nggak pakai apa-apa, tiba-tiba langsung kayak gitu. Iya, enggak. Terus rasanya gimana itu? Aku deg-degan dong ya, tapi berhubung secret itu deket sama perpustakaan dan lab, dan itu jam istirahat, orang-orang tuh pada ke kantin kan, jadi hampir nggak ada orang yang lewat situ. Terus aku bisa diem, bisanya cuma diem aja. Terus yang enggak, aku nggak apa-apa yang kayak gitu. Sayang, kamu nggak serius, kamu nggak apa-apa, sambil gini-giniin itu aku yang leher aku. Ya ampun. Dan kayaknya seringnya tuh di kejadian-kejadian seperti itu kita justru terlalu shock untuk menolak, untuk apa tuh, karena kita tuh nggak nyaman, tapi kita tuh ya shock, jadi kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya sih. Iya, bener banget. Betul, Itu betul. kayak aku cuman diem aja kan. Terus abis itu sampai kakaknya bilang, ya udah kamu balik lagi aja ke kelas, kamu panggilin teman kamu. Pokoknya dia sebutin namanya kan. Ya udah tuh aku panggil kan teman aku itu. Kamu dipanggil kakaknya di secret, aku gituin. Terus temen aku nggak mau. Dan kayaknya nih temen aku juga tahu itu kenapa gitu. Terus aku masa bodoh waktu itu dia mau atau enggak. Yang jelas aku udah balik lagi ke kelas. Terus aku lupa, aku kayak yang ya udah kayak nggak ada kejadian apa-apa, namanya juga anak kecil dan nggak tahu apa-apa kan. Terus pas beberapa minggu kemudian itu harusnya ada apa namanya, kayak kemah di sekolah gitu loh Kak. Waktu itu aku ikut pramuka, jadi ada agenda di mana kita anak pramuka itu kayak kemah di sekolah gitu kan. Dan itu tuh sebelumnya tuh aku excited banget buat ikutan, soalnya bisa bayangin dong kayak buka apa namanya, bikin apa api unggun malam-malam sama teman kan seru banget kan ya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa aku kayak yang ragu gitu loh. Ya udahlah, nggak usah ikut. Ujung-ujungnya aku nggak ikutan, aku di rumah aja. Sampai ayah aku yang dari rumah nenek itu datang ke sekolah buat nganterin selimut tadinya. Dia pikir aku ikutan ini kan. Dia pikir aku ikutan apa namanya, kayak campingnya ini. Ya campingnya kan. Tapi ternyata aku nggak ada di situ. Balik-balik ke rumah ayah aku marah kan, katanya mau ikutan camping, kenapa nggak ikutan? Pokoknya marah banget sama aku. Tapi aku nggak bisa ngomong. Aku nggak bisa ngomong kalau aku dielus-elus sama kakak pramukanya, itu aku nggak ngomong sampai saat ini, aku nggak ngomong. Terus yang kedua, pengalaman aku itu waktu SMA aku dibully sama anak-anak cowok. Ada 2 orang yang bilang, udah nggak usah gangguin dia, udah nangis anaknya. Aku kan emang udah nangis, gampang nangis. Terus yang satunya lagi bilang, udahlah, bodo amat mau nangis mau enggak, toh temen-temennya juga nggak ada di sini gitu. Jadi waktu itu temen geng aku itu ada di kelas yang berbeda gitu loh. Waktu itu kenaikan kelas dan misah gitu kan kita. Nah teman-teman aku di kelas yang lain dan aku sendirian emang di kelas itu. Terus yang mereka udah teman-temannya juga nggak di sini kayak gitu. Jadi kata aku, menurut aku ya emang kejadian kayak gitu tuh terjadi ke kita lebih rentan, lebih rentan dan sendiri sih bisa dibilang. Jadi aku bisa ngerti banget ini kondisi Vanessa kayak gitu. Iya, jadi kalau diceritain ini kan Vanessa ya habis ribut sama sahabatnya itu kan, jadi mereka udah nggak bersahabat lagi. Terus dia nggak punya teman. Dan kalau nggak salah di buku ini yang bikin pertama kali Strain itu mulai ngedeketin Vanessa itu setelah Vanessa cerita ke Strain kalau dia tuh sebel sama si Jenny, sama mantan sahabatnya itu, dan sama pacar barunya. Jadi kan di situ aku merasa dari sudut pandangnya Strain kayaknya oke, ini ada kesempatan nih bagi dia untuk mendeketin anak ini, karena dengan pertama karena Vanessa kesepian, jadi dia lebih bisa membuka hati untuk orang baru karena ada kekosongan itu kan. Dan yang kedua karena Vanessa sendirian, apalagi dia kan di boarding school, sekolah asrama, ketemu orang tuanya sendiri kan jarang. Dengan mendekati Vanessa yang kesepian ini akan jauh lebih kecil kemungkinannya kalau Vanessa ini bakal ngomong ke teman-temannya, ya kan? Iya, benar. Makanya sepanjang
cerita ini kan berkali-kali Strain itu berusaha memanipulasi Vanessa supaya dia itu tutup mulut dan nggak ngomong-ngomong ke orang lain gitu. Iya Ya benar. kan? Itu benar-benar om jahat banget ini. Iya Jacob Strain. benar-benar banget sih. Ya kan? Dia berkali-kali memastikan supaya Vanessa ini jangan sampai speak up. Dan di sepanjang cerita kan, apalagi waktu Vanessa masih SMA, si Jacob Strain ini kayak apa ya, grooming gitu. Dia meyakinkan Vanessa kalau kamu tuh beda dari anak-anak yang lain, kamu tuh dewasa, kamu tuh gitu. Dan aku merasa ini adalah salah satu strateginya, manipulasinya Strain supaya Vanessa ini ya merasa makin terisolasi dari teman-temannya kan. Makanya ya dia nggak pernah speak up sampai waktu udah dikonfront sama kepala sekolahnya pun dia kan nggak speak up. Iya. Ya itulah, jadi pengaruh banget kesepian seseorang. Makanya kita harus punya komunitas ya, gimana pun juga kita nggak bisa sendiri. Terus kan Itu. sebenarnya Jacob Strain ini bisa dibilang udah cek ombak juga kan ya? Iya, Dia betul cek betul. ombak. Jadi kayak hal pertama yang dilakuin ke Vanessa-nya itu kan dia nyentuh dengkulnya Vanessa. Nah, dengkulnya Ternyata dulu. responnya Vanessa Oke. oke gitu. Terus habis itu pas mereka ada acara apa sih yang pesta di sekolah ya? Terus yang Vanessa pakai Halloween, ada baju, acara iya, Halloween. iya, iya benar. Halloween yang Vanessa pakai baju Catwoman. Kucing. Iya. Terus itu kan Jacob Strain-nya berkomentar soal itu kan juga agak-agak menjurus kan, dan Agak respon menjurus, agak Vanessa-nya juga menjurus. ya oke gitu. Bisa dibilang gitu Terus sih. yang Jacob, emang dia perayu ulung gitu ya, pertamanya Iya, ngerayu iya. sampai Vanessa-nya merasa nyaman dan merasa bahwa hanya Jacob Strain yang paling ngertiin dia. Kayak masalah rambutnya Vanessa itu loh, salah satu rayuan pertamanya Jacob Strain kan dia Oh iya bilang benar. warna rambutmu itu sama kayak warna merahnya daun maple Iya. di musim gugur. Aduh, gimana ya seorang anak remaja perempuan yang kesepian, yang masih belum matang emosinya, tahu-tahu kayak dicurahkan perhatiannya seperti itu kan, ya jadi penasaran kan Vanessa-nya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Vanessa is underage when she first has sex with Strain, but believes that she consented and wanted his attentions. Where do you see the line that separates consent and rape in the situation? If Vanessa had been 18 at the start of their relationship, would this change your perception? Terus ini pertanyaannya tentang gimana kalau misalnya Vanessa udah 18 tahun ini masih terbilang bagian dari rape atau sex abusing ya. Sama yaitu antara consent dan rape ini garisnya di mana sih? Menurut Yayang, Vanessa tuh di sini dia sebenarnya diperkosa atau sebenarnya hubungan dia sama Strain itu konsensual gimana? Kalau awal-awal mungkin konsensual ya, karena kan bisa dibilang si Jacob Strain-nya ini ngasih kayak perhatian dan pengertian ke Vanessa-nya kan. Tapi pas udah di bagian dimana si Vanessa-nya diundang ke rumah Jacob Strain-nya itu, terus Jacob Strain-nya kan bilang kamu punya kontrol di sini. Dia bilang kayak gitu kan. Betul. Tapi ternyata Vanessa sama sekali nggak punya kontrol di situ gitu. Iya, Dan di situ udah konsennya udah bukan lagi romantis sih, itu konsennya udah mulai sex abusing sampai ke bagian-bagian akhir juga kan Jacob Strain-nya selalu kayak gitu kan. Ingat nggak Kak pas si Vanessa-nya mabok? Mabok waktu ulang tahun ke-18 bukan? Iya mungkin, iya kayaknya. Waktu datang ke rumahnya Strain di ulang tahun yang ke-18 kalau nggak salah. Dia minum kan? Iya. Iya. Itu pas dia mabok, bayangin aja si Strain masih sempat-sempatnya kayak gitu coba. Iya, betul. Dan di sini kan si Strain-nya bisa dibilang menyentuh Vanessa tidak dengan izin pemilik tubuh kan. Jadi bisa dibilang ini konsennya udah bagian dari rape sih. Terus nggak ada bedanya juga dengan umur Vanessa di umur 15 sama di umur 18. Kayak kata aku itu tetap raping. Apalagi kan dengan tekanan-tekanan yang si Jacob Strain-nya kasih ke Vanessa-nya itu kan. Bukan cuman raping sih, jadi kayak secara mentally juga gaslighting. Iya, kayak gitu. Nama itu gaslighting. Jadi kayak dimanipulasi supaya si Vanessa ini ya mempercayai Strain itu yang bener ya Strain, orang lain tuh salah. Dan kayak ya gitu kan ya, Vanessa tuh bener-bener dibikin bergantung sama si Strain dari sejak awal. Itu sejahat-jahatnya cowok sih, manipulatif banget asli. Menurut aku jahat banget.
Kalau menurut aku, mungkin ya yang pernah dengar ya, ada perumpamaan kayak gini. Kalau kita masak air, kita bikin masak air sampai mendidih. Terus kita ambil kodok, terus kodoknya kita cemplungin ke dalam air panas itu, dia pasti langsung loncat keluar karena dia tahu itu panas banget airnya dan dia bisa mati kalau dia masuk ke situ. Tapi kalau kita ambil air biasa, terus kita masukin kodoknya ke dalam panci itu, panci yang isi air biasa, terus kita masak kodoknya di atas api perlahan-lahan, itu kodok itu malah mikir, oh airnya jadi anget, berubahnya secara perlahan, dan tahu-tahu ya kita udah dapat kodok rebus gitu. Jadi perubahan-perubahan yang perlahan itu tuh yang bisa menjebak seseorang. Menurut aku kayak gitu. Jadi kayak kalau strain itu di awal ya pertama kan hanya rayuan-rayuan gitu kan. Kayak apa ya, ya berusaha supaya Vanessa tuh merasa nyaman dulu sama dia. Terus waktu dia pikir Vanessa udah merasa cukup nyaman, baru dia mulai ajak Vanessa ke rumahnya. Vanessa kan pertamanya takut juga kan. Iya, Terus takut. Strain, ingat nggak, Strain ngomong kayak gini, kalau misalnya kamu merasa nggak nyaman, kamu sama aku, kita di rumahku, kita nonton berdua aja di sofa, nggak usah bersentuhan juga nggak apa-apa. Ada kata-kata kayak gitu kan. Tahu-taunya begitu, ya karena kayak gitu kan, ya Vanessa merasa aman, ya oke lah ke rumahnya Strain, oke. Terus di sana Vanessa ngusulin nonton TV, Strain bilang, udah ya udah kemalaman, udah kita langsung ke kamar aja. Itu kan Iya benar. gimana ya? Terus masuk kamar, terus Vanessa dikasih piyama motif stroberi sama si Strain Strawberry. itu kan. Aku membayangkan ini tuh emosi banget nggak sih? Itu emang bikin sakit kepala banget novel. Iya. Terus ganti baju, terus ya udah nggak usah. Maksudnya Vanessa-nya kayaknya kalau nggak salah disuruh tidur dulu kan. Kayak mereka tuh nggak langsung sexual intercourse di situ. Tapi Vanessa nyaman dulu. Terus tahu-tahu Vanessa bagi anak-anak tidur tuh kebangun, si Strain-nya langsung ngajak mereka untuk berhubungan seks, ya kan? Tapi itu apa ya, itu tuh pemaksaan kan sebenarnya, tapi pelan-pelan kayak dijebak gitu loh. Jadi ya Iya benar. itu nggak beres sih. Ya mau umur 15 atau umur 18, pelakuan yang seperti ini tuh ya masuknya tetap rape. Dan karena Vanessa masih di bawah 18 di cerita ini, ya child abuse ya. Emang dasar Strain-nya pedofil banget. Emang predator ulung sih. Predator banget. Pertanyaan ketiga. Mm-mm. We back and forth in time between Vanessa's teenage years and her present. How does Vanessa change throughout the years or not change? What does this signify about the lasting effects of her relationship with Strain? Karena Vanessa itu udah semakin dewasa, dia kayak semakin berpikir kalau apa yang dia alami selama ini tuh sebenarnya nggak normal. Gitu. Apalagi kan dengan adanya Taylor yang mulai masuk ke kehidupan dia, terus dia juga sempat punya pacar kan, yang pacarnya nyuruh dia buat ke psikolog, tapi terus habis itu mereka putus gara-gara Vanessa-nya nggak mau kan. Terus habis itu dia juga kenal sama profesornya yang di kampus. Oh ya, betul, profesornya itu. Terus mulai dari situ kan dia mulai berpikir terbuka dan mempertanyakan sebenarnya yang Strain lakuin ini sebenarnya normal atau enggak gitu. Yang dia alamin itu sebenarnya romantic relationship apa sex abusing gitu kan. Gitu sih. Terus itu kita juga diajak ngelihat prosesnya, bukan ngelihat sih, jadi kayak gimana sih yang sakit kepala gitu lah, yang ngelihat prosesnya si Vanessa gimana dia dari denial, terus dia mulai datang ke psikolog, terus di endingnya kayak gitu kayak gitu sih. Terus kan kalau misalnya efek relationship with Strain itu selama dari dia umur 15 sampai umur dia 23 ya kalau nggak salah. Itu kan dia nggak bisa berhubungan sama orang lain kecuali Strain kan. Oh iya, betul. Iya. Sampai dia lulus kuliah ya kalau nggak salah. Iya, sampai dia lulus kuliah. Sampai yang dia mulai ketemu dan udah mulai suka sama profesornya itu enggak? Iya, betul. Iya, itu kan. Mulai dari situ baru kan mereka pisah gitu kan. Jadi efek banget sih. Dan setelah mereka pisah waktu Vanessa umur 22-23 tahun, tetap kan mereka tuh kayak tetap on off gitu kan. Jadi Vanessa kayak nggak pernah bisa benar-benar lepas gitu dari si Strain. Itu nyebelin banget sebenarnya.
Iya, apa ya, masa muda tuh tersia-siakan gitu aja gara-gara satu orang pedofil gitu. iya benar. Benar banget. Walaupun strainnya bilang kamu bisa berhubungan sama orang lain kok, kamu bisa berhubungan sama siapa aja, kamu bisa bergaul sama siapa aja, tapi hell, Iya, iya. strain, seriously kayak gitu. Itu aku kesel banget. Tapi Dia kayak betul, ngomong betul, doang betul. kayak gitu, tapi sebenarnya yang dia lakuin itu ya pressure ke Vanessa-nya kan. Sampai yang dia di umur 32 tahun pun si strain-nya tetap datengin dia kan, yang pas strain-nya diserang sama Taylor. Masih apa ya, berusaha bikin si Vanessa ini gimana pun caranya tutup mulut gitu. Iya benar. Dan menurut aku ya dari awal hubungan mereka sampai akhir cerita ini itu si Strain tuh ya kayak playing victim terus nggak sih? Dia tuh Iya. berkali-kali meyakinkan Vanessa bahwa sebenarnya ini semua tuh terjadi gara-gara Vanessa. Gara-gara Vanessa itu benar-benar begitu sedaktif dan begitu menggodanya sama si Strain sampai Vanessa tuh bisa bikin Strain jatuh cinta sama Vanessa dan akhirnya tuh muncullah semua kekacauan ini. Iya. Dan Vanessa-nya tuh selama bertahun-tahun kan dia tuh percaya hal itu kan, percaya bahwa hubungan dia sama si Strain itu ya tanggung jawabnya. Makanya kalau nggak salah di salah satu sesi di psikolog yang akhirnya Vanessa berani ngomong tentang strain ke psikolog itu, awalnya kan Vanessa juga kayak masih denial kan, waktu psikolog itu bilang kalau strain itu yang salah, dalam tanda kutip yang salah itu strain, Vanessa kan kayak masih denial karena dengan Vanessa mengakui kalau sebenarnya strain adalah pihak yang bersalah, itu kan sama aja dia kayak melepaskan kepercayaan yang udah dia imani selama bertahun-tahun ini gitu, keluar dari zona nyamannya dia. Dan ya inilah efek dari sexual abuse, dari child abuse dari Strain ke Vanessa itu efeknya sama mengerikan itu. Sampai udah 17 tahun ya ini orang tuh masih gitu-gitu aja gitu. Iya. Ya kan? Terus si Vanessa-nya itu juga sempat, kenapa dia nggak mau tetap denial sama apa yang Strain lakuin itu juga, dia sempat mikir gini, di novel itu ada tulisan, dia bilang, aku tuh anak yang pintar, yang bright gitu, nggak mungkin kalau misalnya secara gampang dan selemah itu jatuh ke predator gitu. Yang Strain lakuin itu bukan tindakan abusing, tapi emang dia sayang sama aku kayak gitu kan. Iya, dia benar-benar percaya kalau Strain tuh jatuh cinta setengah mati sama dia. Iya. Aduh. Sakit kepala. Dan betul-betul. Padahal ya sebenarnya nggak peduli seseorang itu sepintar apapun, dari latar belakang apapun, sebenarnya mau cewek, mau cowok, perempuan, laki-laki itu semua bisa menjadi korban. Korban sexual abuse, korban pemerkosaan, karena ya bukan siapa kita yang bikin kita jadi korban, tapi tindakan pelaku, ya di mana-mana yang salah ya pelakunya. Iya. Bukan, jadi Vanessa kan mungkin berpikir hanya orang-orang yang yang gampang dibegoin gitu, yang gampang dibodohin, yang bisa jadi korban predator. Dan dia tuh menganggap kalau dia mengaku dia jadi korban, berarti dia mengakui bahwa dia tuh bodoh. Padahal ya nggak kayak gitu gitu. Yang salah ya predatornya, kenapa bisa berbuat kayak gitu sama anak SMA. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Oke. Ini aku persingkat aja pertanyaannya karena panjang. Tentang psychological grooming. Do you feel you have a stronger understanding of this issue after reading the novel? What specific examples of grooming would you cite in Strain's behavior toward Vanessa? Jadi gimana di novel ini kayak gimana aja sih strategi si Strain untuk meng-grooming Vanessa, bikin Vanessa tuh merasa nyaman sama dia? Wah, kayaknya itu Banyak ya? dari awal novel sampai ke akhir kayaknya itu semuanya grooming deh. Banyak banget asli. Kalau misalnya disebutin satu-satu itu kayak bikin sakit kepala karena kita harus flashback lagi nggak sih? Yang paling inget yang mana? Yang paling inget itu aku yang sebel banget, yang paling aku kesel itu adalah pas di telepon. Si Strain malam-malam nelpon Vanessa. Strainnya nyuruh Vanessa manggil dia Daddy, terus Vanessa buka baju, kayak gitu-gitulah. Nggak kuat aku. Jadi si Strain tuh di situ memaksa, dalam tanda kutip yang memaksa si Vanessa supaya mau phone sex ya. Itu kan tahun 2000, jadi belum ada video call, tapi dipaksa untuk phone sex sama si Strain waktu lagi liburan sekolah. Ya itu salah satu sexual abuse yang paling disturbing di novel ini. Iya. Dan harusnya sih itu udah jadi red flag atau bendera
merah gitu untuk Vanessa. Ini laki-laki tuh nggak beres, nggak ada laki-laki beres yang kayak gini gitu. Kalaupun mereka misalnya punya relationship yang normal aja, tindakan strain ini bisa dipertanyakan sih, udah mulai sakit jiwa sih emang. Jiwa banget. Iya, betul. Kayak cowok cewek pacaran biasa kayak gitu ya, kalau mereka udah sama-sama dewasa, mungkin sama-sama 20 tahun ke atas ya masih ya oke lah, itu kan privasi masing-masing. Cuma masalahnya ini yang satu umurnya 42 tahun, yang satu umurnya 15 tahun. Terus si cewek Vanessa ini malah disuruh panggil si Strain ini Daddy, dan itu bikin si Strain itu tuh dipanggil Daddy tuh bikin Strain itu jadi bergairah gitu, jadi turn on. Itu kan banget gitu. Asli. Itu sih yang paling disturbing. Terus yang paling disturbing ya. Pas bagian Vanessa-nya mabok juga. Oh itu iya, Strain-nya kan betul. tanpa izin menyentuh tubuh Vanessa kan bisa dibilang. Terus udah sih, yang paling disturbing itu aja sih menurut aku. Tapi dari awal buku sampai akhir itu disturbing ya, semuanya semua disturbing. Cuma ini yang paling disturbing. Iya, ini yang paling gitu. Kalau aku yang mana ya, tindakan grooming yang menurut aku. Jadi kalau grooming itu kan Strain itu pengen apa ya, membuat Vanessa tuh merasa nyaman sama dia supaya nantinya tuh Strain tuh bisa ngapa-ngapain Vanessa dengan aman gitu. Kayaknya menurut aku tuh tindakan Strain yang aku sebel itu ya waktu masih di awal-awal, yang dia mulai merayu, dia bilang Vanessa berbakat, Vanessa tuh lain dari yang lain kayak gitu. Itu kayak dia berusaha membangun kepercayaan ke Vanessa supaya Vanessa itu ya bisa nyaman sama dia. Dan kayak sepanjang relationship mereka pun si Strain itu terus-terusan ngomong kan ke Vanessa, dia tuh unik, dia tuh pantas dicintai, dia tuh gimana sampai Vanessa tuh ya itu, Strain tuh ngomong kamu nanti pasti punya banyak pacar apa karena kamu tuh sangat menarik gitu. Tapi di sisi lain Strain itu tuh merayu Vanessa seperti itu ya, Vanessa yang udah terayu dalam tanda kutip, udah terayu, udah termakan omongan itu ya nggak mungkin bisa cari cowok lain, karena di hatinya dia waktu itu cuma ada si Strain. Ini sama aja bohong suruh Vanessa cari cowok lain gitu. Ya benar, melelahkan sekali Strain ini. melelahkan. Oke, lanjut pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir. Terakhir. My Dark Vanessa is a work of fiction, but there are many parallels to the real world. How has this novel affected your understandings of victimhood, agency, and consent? Do you consider Vanessa a victim, and why or why not? Korban bukan, Vanessa? Korban dong. Kan dari awal juga kita udah sepakat kalau tindakan yang dilakuin Jacob Strain ini rape kan? Iya, jadi jelas ya. Jelas banget Vanessa ini adalah victim. Terus understanding ya? Apalagi? Terus understanding ya relate sih, soalnya yang kayak kita omongin kayak kita bahas sebelumnya juga di Indonesia juga ada kan yang kayak gitu, yang perguruan tinggi negeri menutupi kasus ini. Nah itu tuh sama banget kayak Brewick School ini terhadap kasusnya Vanessa sama Jacob Strain ini. Dan ini relate juga, realistis banget, real banget di kehidupan nyata juga kayak gini. Terus tindakan orang tua yang menutupi demi untuk melindungi anaknya, tapi sebenarnya itu tuh nggak melindungi, nggak melindungi sama sekali, malah kayak menimbulkan bekas yang mendalam gitu loh. Vanessa ini aja 17 tahun kan ya dia terjebak di masa lalunya itu sih relate sih kalau kata. Menurut kakak gimana? Setuju. Nah, aku setuju sih kalau tentang victimhood, kan kita tuh di Indonesia atau di luar negeri pun menurut aku sih masih banyak banget kasus korban-korban kasus pelecehan seksual seperti Vanessa ini yang nggak berani speak up juga, karena ya itu, kalau Vanessa mungkin awalnya nggak merasa kalau dia korban kan, dia nggak merasa kalau dia korban, dia merasa dia itu punya relasi yang setara sama si Strain. Tapi banyak juga orang yang sebenarnya tahu kalau dia tuh korban, tapi dia nggak berani speak up karena dia malah takut diserang oleh orang banyak, ya kan? Kayak ya itu yang kasus perguruan tinggi di Jogja itu, yang ada mahasiswi yang mengaku kalau dia tuh diperkosa, tapi malah orang-orang malah menyalahkan dia malah dibilang pasti ini kamu yang kegenitan lah, atau kamu yang merayu kayak gitu, dan mereka malah lebih memilih percaya ke si cowok gitu, ke si pelaku. Dan di novel ini juga menurut aku bagus untuk
apa ya, edukasi kali ya, untuk edukasi orang tentang konsen atau persetujuan sebelum melakukan sesuatu gitu. Kalau ya di sini kan karena konteksnya hubungan romantis, sebenarnya Strain itu eh, pernah menanyakan ke Vanessa, aku boleh begini nggak, aku boleh begitu nggak, tapi tuh ya itu pertanyaannya kayak cuma pertanyaan kosong, karena Mm-mm. ujung-ujungnya dia tetap maksa si Vanessa untuk melakukan itu gitu. Kayak waktu pertama kali mereka berhubungan seks itu kan itu pemerkosaan, karena Vanessa itu sebenarnya nggak bilang iya. Jadi sebenarnya yang Vanessa-nya namanya juga nangis kan persetujuan, di situ. Vanessa-nya juga nangis. Dan tapi Stan itu nggak peduli ya, namanya juga ya pemerkosa ya. Yang Iya. namanya konsen itu harus bilang iya. Dan yang kedua, ada kan adegannya dia yang pernah singgung beberapa kali waktu Vanessa-nya itu mabuk. Mabuk, terus Heeh. si Strain juga kan kayak memperkosa karena nggak ada konsen. Meskipun Mm-mm. Vanessa itu nggak melawan, tapi yang namanya orang mabuk itu kan pikirannya nggak jernih. Dia nggak bisa Mm-mm. bilang iya gitu. Jadi di mana-mana tuh orang mabuk tuh, kalau misalnya ada cowok yang memperkosa seorang cewek yang sedang mabuk gitu, berhubungan seks dengan seorang cewek yang sedang mabuk, terus cewek itu begitu sadar dia merasa diperkosa, ya itu dia wajar. Tapi seringkali masyarakat kita malah sering menyalahkannya, oh salah sendiri lu mabuk makanya lu bisa digitu-gituin gitu. Mm-mm. Padahal sebenarnya kan ya orang mabuk nggak bisa ngasih konsen. Kalau si cowok atau pelaku itu tuh otaknya bener gitu, ngelihat cewek mabuk, harusnya ya nggak memanfaatkan dia supaya apa ya, nggak memanfaatkan kesempatan itu untuk berhubungan seks sama dia. Itu sih, Iya. jadi yang namanya konsen itu penting dan harus kita, ya tetap harus kita ajarkan, baik ke perempuan maupun ke laki-laki, kalau kita tuh harus menghargai tubuh dan privasi orang lain. Terus ini juga soal dukungan terhadap victim juga sih. Betul betul. Mm-mm. Jadi sebenarnya victim itu harusnya didukung, bukan malah disalahin kan. Tapi di buku ini aku juga sempat sebel sama Vanessa karena dia kayak mempertanyakan Tyler gitu loh. Ya, Ya, aduh, iya itu Vanessa, aku juga Vanessa. sebel banget. Aku kayak, lah kalian tuh sama-sama victim harusnya saling Saling ini kan, dukung saling gitu. mendukung kan. Tapi malah Vanessa-nya nyalahin Taylor gitu. Ah, lo cuman diginiin doang udah kayak gini, dasar drama banget kayak gitu kan. Vanessa-nya bisa dibilang sebel juga sih. Jadi gimana caranya kita lebih konsen ke perasaan korban juga sih di sini diliatin. Mm-mm. Ya mau ibaratnya dalam tanda kutip cuma digrepe-grepe, tapi kan itu pelecehan juga, dan itu Iya, bisa menimbulkan trauma juga gitu. Ya, benar. begitulah. Ini Iya. menurut aku ada satu kalimat yang apa ya, bikin aku kasihan, yang apa ya, salah satu kalimat yang paling membekas. Bukan nasihat sih, tapi ini Mm-mm. kata-kata Vanessa waktu, kalau nggak salah ini waktu dia masih SMA. Nih, he said, "Me naked is the most beautiful thing he's ever seen. It would be cruel for me to counter that with disgust. It doesn't matter that my skin crawls from touching him. It doesn't matter. It's fine. He did that to you. Now you do this to him. You can handle a few minutes of this." Jadi kata-kata ini tuh benar-benar menggambarkan Vanessa, apa ya, pergulatan batin Vanessa. Kalau dia Mm-mm. itu sebenarnya sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya, hati kecilnya tuh udah tahu ini tuh nggak beres, hubungan dia sama si Strain Mm-mm. sejak awal tuh nggak beres. Sebenarnya dia tuh jijik menyentuh Strain, tapi karena Strain itu udah kayaknya udah memuaskan dia secara seksual, makanya dia harus membalas kelakuan itu. Mm-mm. Dan itu apa ya, bener-bener ya kayaknya seluruh inti novel itu ya, seluruh inti novel ini ya kayak gitu, pergulatan batinnya Vanessa kan, antara Iya. ini tuh relasi setara atau abuse gitu. Ini sih salah satu Proses yang. grooming seseorang ya. Jadi segitu aja diskusi kali ini. Aku sama Yayang kayaknya udah cukup panjang juga ya, Yang. Kita Iya. ngomongin novel ini. Karena ya gitu, emang secara keseluruhan novel ini tuh menarik. Secara apa ya, kata narasinya, cara penulis menghanyutkan emosi pembaca ke dalam cerita. Terus karakter-karakternya juga benar-benar kuat dan realistis. Mm-mm. Tapi ya novel ini sangat disturbing. Jadi kalau kalian mau baca novel ini harus keep that in mind. Dan novel ini disturbing, bisa bikin sakit kepala, bisa bikin kalian jijik sama tokoh-tokohnya gitu. Nah, segitu aja pembahasan aku sama Yaya. Jangan lupa kalau kalian mau nonton pembahasan yang non spoiler, aku dan Yayang ada bahas ini di channel Yayang di part satunya yang non spoiler. Pertanyaannya beda dan nggak nyambung dari sini, itu lebih ke kesan-kesan kita terhadap novel ini secara keseluruhan. Jadi kalian bisa cek channelnya Yayang, nanti aku cantumkan juga link channelnya Yayang di description box.
Oke, segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching. Please like this video if you like this kind of content. And don't forget to subscribe. Oke, makasih ya yang udah mau hadir. Dadah. Makasih Kak Krisan.